14 kali beruntun Roma berada kompetisi Eropa. Sejak musim tahun 2014-15 tidak ada tim Italia yang memiliki frekuensi yang sama meskipun terkadang memperoleh hasil yang lebih gemilang. Rentetan 12 musim ini bahkan bukanlah yang terpanjang dalam sejarah kami, karena rekor sebenarnya adalah 13 musim antara tahun 1998-99 dan tahun 2010-11. Musim yang menjadi 14 jika kita juga menghitung tahun 2011-12 ketika kami tersingkir di babak penyisihan Liga Eropa melawan Slovan Bratislava. Memperluas fokus ke 30 tahun terakhir, hanya 3 kali Roma tidak mendapati diri mereka memainkan pertandingan tengah pekan di seputar Eropa, kandang kami. Dovbyk, saya pikir pemain bertahan sama seperti di liga lain, namun di sini berbeda. Saya tidak suka melihat terlalu jauh ke depan. Pelatih baru akan segera tiba, jika dia membuat saya mengerti bahwa saya penting baginya dan bahwa dia mengandalkan saya, maka jelas saya ingin bertahan. Saya memiliki kontrak 5 tahun dan saya merasa sangat senang di sini, stadion, para penggemar, dukungan, semuanya fantastis. Ketika pelatih baru tiba, situasinya akan lebih jelas. Ketika saya pindah ke Italia, saya tidak menyangka akan ada perbedaan yang begitu besar. Saya berharap para pemain bertahan di liga-liga papan atas akan berada di level yang kurang lebih sama. Saya bermain melawan Barcelona, Real Madrid, Atletico, dan para pemain bertahan berperilaku dengan cara yang sama. Namun, di Serie A, Anda akan mendapati diri Anda ditekan oleh 3 atau 4 pemain pada saat yang bersamaan. Saya sangat merasakan perbedaan ini. Pemain bertahan, pada saat-saat tertentu, bahkan tidak melihat bola, tujuannya adalah untuk menangkap Anda, untuk mencegah Anda melakukan apapun. Tentu saja, VAR membantu, tetapi setelah setiap pertandingan Anda meninggalkan lapangan dengan tubuh penuh goresan dan memar. Dybala belum memperpanjang kontraknya dengan Roma. Paulo Dybala mungkin memasuki musim terakhirnya di ibu kota Italia. Penyerang Argentina, yang saat ini absen karena cedera, akan tersedia lagi untuk pramusim sebagai persiapan untuk musim depan. Sementara itu, perpanjangan otomatis kontraknya hingga 2026 telah dipicu, tetapi ketetapan jangka panjangnya belum pasti. Menurut Il Tempo, belum ada kontak antara klub dan agen pemain untuk membahas kemungkinan perpanjangan hingga 2027 dengan selisih gajinya. Situasi ini akan dievaluasi nanti, selama musim panas atau di awal musim baru. Saat ini, La Joya hanya fokus pada pemulihan fisiknya. Kendati mengalami cedera, Dybala tetap menunjukkan rasa sayang yang besar kepada tim, tetap bersama rekan-rekannya baik dalam laga kandang maupun tandang. Mile Sevilar satu-satunya pemain Roma yang masuk nominasi kiper MVP Serie A musim ini. Mile Sevilar dinominasikan sebagai salah satu pemain berprestasi di Serie A untuk musim 24/25. Lega Serie A telah mengumumkan peran kandidat MVP berdasarkan perannya, dan Mile Sevilar hadir. Kiper Roma itu berkat penampilannya termasuk yang terbaik di liga bersama dengan David De Gea dan Vanja Milinkovic-Savic. Hanya satu yang akan dinobatkan sebagai yang terbaik. Hasilnya akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Liga Eropa, cetak rekor, Tottenham Hotspur lewati Roma. Tottenham Hotspur mengalahkan Manchester United pada final Liga Eropa untuk mengakhiri paceklik trofi selama 41 tahun di Eropa, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, dini hari WIB. Kemenangan itu mengantarkan Hotspur mencetak rekor baru, yaitu sebagai tim terbanyak yang memenangi pertandingan Liga Eropa Piala UEFA. Mereka pun melewati AS Roma. Laga final Liga Eropa antara Tottenham vs Man Utd yang digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Spanyol, itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Menurut UEFA, tidak ada tim yang memenangi lebih banyak pertandingan pada Piala UEFA Liga Eropa daripada Tottenham. Kemenangan ke-98 dini hari tadi membuat Spurs melampaui rekor bersama AS Roma, menang 97 laga. Sebelum ada Liga Eropa, dahulu kompetisi ini bernama Piala UEFA. Ini adalah gelar utama pertama bagi Tottenham Hotspur sejak memenangi Piala Liga Inggris pada 2008, dan kemenangan Eropa pertama sejak menjuarai Piala UEFA pada 1984.
Brennan Johnson mencetak gol kemenangan pada akhir babak pertama final Liga Eropa untuk membantu Tottenham Hotspur menyelamatkan musim yang suram setelah finish di posisi bawah klasemen Liga Primer Inggris. Roma bantah mencapai kesepakatan dengan kiper Lyon Lucas Perry. Agen kiper Lyon Lucas Perry baru-baru ini terlihat di ibu kota Italia setelah muncul rumor yang mengaitkan Perry dengan kepindahan ke Roma. Dalam beberapa hari terakhir, Giallorossi telah dikaitkan dengan Perry sebagai rekrutan pertama klub pada musim panas. Agennya, Leonardo Cornacchini, menambah rumor tersebut dengan mengunggah foto-foto di Instagram dari kunjungannya baru-baru ini ke Roma. Alasan kunjungannya tidak diketahui, tetapi jaksa mengunggah dua cerita di Instagram, satu di Imperial Forums dan satu lagi yang memperlihatkan dia berada di kereta yang menuju Venesia, sebuah tanda bahwa itu mungkin hanya perhentian sementara. Sementara itu, media berita Italia melaporkan bahwa Roma telah menolak perjanjian apapun untuk Perry. Aldair, senang Hummels mewakili Roma. Hummels, salah satu bek terkuat, serius, cerdas, dan selalu berada di tempat yang tepat. Para juara dunia saling memahami. Saya senang dia juga mewakili Roma. Selamat atas 645 penampilan dan semoga sukses di masa mendatang. Roberto Mancini ingin latih Roma. Selama upacara penghargaan, Gianni Di Marzio, yang diselenggarakan oleh Telenor di Portofino, mantan pelatih nasional Italia itu tidak menghindar dari pertanyaan tentang kemungkinan masa depannya di bangku pelatih Roma. Roma adalah tim yang hebat. Apakah saya ingin melatih mereka? Ya, sangat ingin. Adalah jawaban yang jelas dan tegas dari mantan pelatih Inter dan Manchester City itu. Dikaitkan dengan Roma, ex-pelatih Ajax, kita lihat nanti. Baru saja meninggalkan Ajax Amsterdam, Francisco Farioli sudah diisukan bakal jadi pelatih AS Roma musim depan. Farioli pun buka suara soal masa depannya. Farioli memutuskan cabut dari Ajax hanya setelah semusim menangani tim itu. Kegagalan menjuarai Liga Belanda jadi alasan mengapa Farioli mundur. Sebab pelatih asal Italia itu merasa bertanggung jawab atas jebloknya performa tim dalam sebulan terakhir. Alhasil, Ajax yang sempat memuncaki klasemen Liga Belanda dengan keunggulan 9 poin malah disalip PSV Eindhoven yang jadi juara Liga. Meski demikian, kegagalan itu bukannya membuat Farioli kehilangan peminat. Justru beberapa klub Eropa, terutama dari Italia, tertarik untuk merekrutnya. Salah satu yang gencar adalah AS Roma. Roma memang lagi mencari pelatih baru setelah ditinggal Claudio Ranieri. Farioli yang baru berusia 36 tahun dianggap cocok untuk memoles skuad muda Ilupi untuk bersaing lagi di jalur juara musim depan. Memang ada banyak spekulasi dan rumor yang beredar, ujar Farioli di Football Italia. Tapi, saya cuma ingin secepatnya melatih lagi. Sama saat seperti di Ajax, saya tidak peduli soal brand atau seberapa besar klub. Yang penting buat saya adalah kinerja dan saya memang menginginkan Ajax musim lalu. Itu adalah langkah tepat dalam karir saya dan kini kita lihat saja ke depannya seperti apa. Kita lihat seperti apa kesempatan dan tawaran yang ada. Saya orangnya menuntut sekali. Sebelum gabung klub, saya beberkan semua kelebihan dan kekurangan saya. Saya cocok dikatakan orang yang menuntut sekali. Saya ingin mencari klub yang rela berjuang bareng saya.